saya sempat baca beberapa artikel bahwa begadang itu sendiri dapat menurunkan performa otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pendengar semuanya? Alhamdulillah kali ini kita bertemu di podcast Suara MPD yang insya Allah ta'ala akan mengangkat tema pada hari ini, yaitu begadang jangan begadang. Kemudian telah bersama kita Ustadz Dr. Agung Panji Widianto. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, jazakumullah khairan Ustadz atas waktunya dan kesempatannya telah membersamai saya dan pendengar sekalian dalam rangka sharing mengenai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mengenai begadang, kan kita akan membahas mengenai begadang itu, Dok, ya. Buat teman-teman yang belum tahu begadang itu dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Begadang itu merupakan suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam, tentunya dengan berbagai macam hal yang diperlukan, dan tidur di saat pagi. Hal itu menyebabkan waktu tidur yang berkurang, yang awalnya bisa tidur jam 9 malam dan bangun di waktu subuh, menyebabkan tidur di waktu jam 11 atau jam 12 malam. Dari sisi kedokteran atau dari sisi kesehatan, sebenarnya waktu tidur yang proper untuk seorang manusia itu berapa lama sih, Dok? Ya. Untuk kondisi tubuh normal manusia itu tiap orang tentu sebenarnya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan pada satu person saja itu kebutuhan tidurnya akan berbeda seiring bertambahnya usia. Kita tahu yang namanya bayi ya itu kan punya pola tidur yang sendiri, terus kemudian jumlah waktu tidurnya lebih banyak sampai semakin usianya semakin tua, nanti kebutuhan tidurnya atau jam waktu tidurnya akan berkurang sendiri. Nah, penting bagi tiap orang untuk mengetahui bagaimana kadar kebutuhan tidurnya. Dan itu tidak bisa kita pukul rata semua. Walaupun rekomendasi memang merekomendasikan tidur yang baik itu adalah ya setidaknya 8 jam sehari. Ya mungkin ada yang kurang dari itu, ya 6 jam cukup bagi dia, mungkin 5 jam cukup, atau bahkan ada yang 4 jam cukup. Nah, itu tiap orang akan berbeda-beda ya. Yang jelas bagaimana ketika seseorang itu ketika dia tidur dan ketika dia bangun tidur itu merasakan badannya fresh, kemudian tidak merasa kurang waktu tidurnya, terus kemudian dia bisa beraktivitas normal sebagaimana biasanya tanpa ada gangguan, maka dikatakan tidur dia sudah cukup dan berkualitas. Itu dia. Karena ternyata juga banyak juga di luar sana orang yang tidurnya banyak, panjang, tapi ternyata tidak berkualitas, masih merasakan mungkin gejala pusing ya, mungkin gejala migrain dan seterusnya yang membuat dia agak terganggu dalam aktivitasnya. Jadi sebenarnya tiap orang itu berbeda-beda, namun setiap orang itu wajib mengetahui ya sebagai seorang manusia yang Allah beri amanah kita badan, dirawat, dijaga, ya kita tahu kebutuhan di antara hak badan adalah istirahat tentunya. Kalau badan punya hak untuk istirahat, maka berikan hak istirahat yang cukup tentunya. Namun waktu yang ideal bagaimana? Waktu yang ideal itu tiap orang lagi-lagi akan kembali ke masing-masing orang. Ada yang mungkin dia waktu dia biasa ngantuk jam sekian sampai jam sekian. Kemudian nanti jam sekian sampai jam sekian dia tidur, nanti habis itu dia bangun. Nanti habis itu dia tidur lagi. Itu bisa jadi seperti itu, ada memang. Namun intinya kalau kita sebagai seorang muslim tentunya kita sebagaimana Nabi SAW itu beliau tidur di awal malam ya, begitu ba'da isya itu kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, beliau langsung tidur ya kan. Paling kalau mau ngobrol ya sama keluarganya, sama istrinya ya, karena memang seorang suami punya kewajiban untuk mengecek kondisi keluarganya. Kalau tidak ada di luar itu beliau tidur, kemudian nanti bangun di akhir malam sepertiga malam yang terakhir, kemudian nanti beliau sholat, kemudian beliau menyempatkan tidur sebentar baru kemudian subuh ya. Dan ini yang menarik di sini adalah pola yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW atau yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah pola yang sesuai dengan kondisi normal fisiologis manusia. Ya, kondisi normal fisiologis itu bagaimana sistem dalam tubuh itu berjalan secara harmoni dalam arti kondisi normalnya. Ya, itu dikatakan kondisi fisiologisnya. Dalam masalah tidur ada hormon yang dia berperan penting dalam masalah tidur ini. Nama hormonnya ya adalah hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini dia keluar ketika sudah mulai gelap. Jadi mulai maghrib itu sudah mulai keluar, kadarnya perlahan-perlahan keluar. Kemudian ketika ba'da isya itu dia akan memuncak. Ya, ba'da isya kalau tidak salah sampai sekitar, kalau di Jogja tempat kita ini mungkin sekitar sampai jam 9:30 itu kadarnya maksimal, ya, naik. Lalu kemudian nanti akan turun si hormon yang tadi itu. Iya, hormon melatonin. Padahal hormon melatonin ini perlu untuk menimbulkan rasa kantuk. Rasa kantuk itu yang akan membuat kita mudah masuk ke dalam alam tidur. Nah, makanya ketika orang yang begadang, ketika dia sudah lewat dari, misalnya dia tidur mungkin jam 1, jam 12 ke atas, untuk masuk ke dalam alam tidur itu lebih sulit dibandingkan ketika dia di awal malam. Mungkin teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ketika dulu kuliah ada tugas segala macam. Kami juga ketika jaga malam gitu, shift malam pas jam 12 nggak ada pasien, udah kita bisa istirahat. Itu bukan main susahnya masuk ke alam tidur, kecuali ngantuk berat, kecapean atau apa. Kalau tidak begitu susah sekali untuk masuk ke alam tidur. Oleh karenanya makanya kalau kita meniru pola tidurnya Nabi SAW ya sesuai dengan kondisi fisiologis kita, memanfaatkan hormon ini yang melatonin ini ketika dia sedang memuncak, kita ngantuk terus kemudian mudah tidur, sehingga diharapkan kondisi istirahat tidur malamnya dia jadi optimal, cukup berkualitas gitu intinya. Nah ini yang menarik ya dok ya. Beberapa dari kita khususnya mahasiswa ini merasa bahwa waktu tidur yang sebenarnya waktu tidur untuk para pemuda itu dari jam 11 malam sampai pagi, which is itu adalah hal yang sangat aneh bagi saya. Jadi intinya adalah sebenarnya waktu ideal itu tergantung bagi setiap orang itu sendiri ya dok ya. Iya. Dan mengenai hormon melatonin itu sendiri, sebenarnya kalau misalkan kita sudah terbiasa tidur larut malam atau begadang, si hormon melatonin itu akan tetap bekerja sesuai dengan kondisi fisiologisnya. Ini mohon maaf saya nggak ngerti kedokteran, maksudnya tadi kan dikatakan bahwa dia akan turun pada waktu di awal malam. Akan turun ketika sudah mulai di atas, ya taruhlah jam 10 ke atas. Di atas jam 10. Katakanlah ada seseorang mahasiswa yang terbiasa tidur jam 11 untuk jam 11 atau jam 12 mengerjakan tugas dan lain-lain. Apakah si hormon melatoninnya itu akan tetap bekerja sesuai atau seperti biasanya, atau ya udah hilang aja gitu si hormonnya itu? Tetap hormon itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan. Makanya selain hormon tadi ada jam fisiologis tidur seseorang itu yang berbeda-beda. Ada yang dia men-set, kalau saya pokoknya jam 11 tidur gitu. Itu dia tetap akan bisa lebih mudah mempertahankan pada sampai jam segitu dibandingkan orang lain yang belum men-set di jam segitu. Dan kondisi fisiologis hormon itu tetap akan keluar sesuai ritmenya. Cuma mungkin ketika ada penyesuaian tubuh, misalnya kita menyesuaikan, saya pengen tidur jam segini. Nah, tentu tubuh itu akan menyesuaikan dengan manusianya itu yang akan men-set mindset dari pikiran seorang. Mungkin ketika kadar hormonnya itu normalnya keluar, ya kan, terus dia akan menahan supaya kadarnya tetap stabil sampai di jam fisiologis, jam kebiasaan tidurnya dia. Ya, contohnya mungkin tadi 11 malam. Ya. Namun tetap tidak jarang orang yang seperti itu pun, ya, ketika memang dia ingin tidur lebih awal tetap bisa. Karena memang kadar hormonnya itu keluar ketika matahari sudah mulai tenggelam.
itu sudah, makanya pengaruh cahaya itu cukup berpengaruh ya, karena sensor mata kita menangkap cahaya ini malam sudah gelap, nah, hormon itu akan bekerja keluar, melatonin itu. Berarti memang defaultnya seperti itu ya dok ya? Iya, defaultnya begitu. Dari jam 10 malam tuh emang udah turun, memang untuk sebagian besar dari kita udah mulai merasa kantuk ya dok ya? Iya. Lanjut ya dok. Sebenarnya misalkan dikatakan saya mau begadang waktu hari Sabtu, saya gunakan istilah menabung tidur. Jadi misalkan saya begadang di hari Sabtu, misalkan untuk begadang selama 8 jam, dan saya akan menabung tidur itu sendiri di hari-hari sebelumnya. Itu sebanyak waktu yang akan saya gunakan untuk begadang itu sendiri. Dan kalau misalkan ditinjau dari sisi kedokteran, menabung tidur untuk begadang tuh bisa nggak sih? Maksudnya kayak waktunya tuh dirapel gitu. Rapel, kayak tugas bisa dirapel gitu ya? Iya. Jadi kayak lebih di awal, nanti hari itunya bisa lebih fresh. Ya, jadi semacam bikin kayak tabungan, tapi tabungan tidur gitu. Nah, ya? seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah rapel tidur atau istilahnya menabung tidur itu dalam dunia kedokteran sebenarnya tidak begitu bisa dipahami begitu jelas gitu ya. Apakah benar ada tabungan tidur ini sebenarnya? Cuma kenapa orang yang ketika dalam tanda kutip tadi menabung tidur, terus dia bisa lebih kuat untuk begadang dan seterusnya, ya karena yang namanya tidur pada waktu kapanpun itu seorang tidur itu adalah waktu bagi tubuh untuk istirahat, ya kan? Metabolisme basalnya akan diturunkan, ya metabolisme yang dasarnya akan diturunkan, terus kemudian dia akan regenerasi sel mungkin yang perlu perbaikan. Ya intinya tubuh punya waktu untuk merefresh kembali sistem-sistem yang ada. Nah, otomatis pada prinsipnya di setiap tidur kapanpun proses ini terjadi. Makanya ketika orang yang dia dalam tanda kutip menabung tidur, dia sudah sudah merefresh kembali kondisi tubuhnya, sehingga dia lebih kuat untuk bertahan. Ya, jadi dalam tanda kutip itu merefresh lebih awal. Iya, merefresh lebih awal, sehingga dia dalam tanda kutip bisa lebih kuat untuk melawan hormon melatonin yang keluar tadi, supaya dia bisa begadang. Lain kalau dia belum, mungkin akan lebih berefek ya dengan hormon ini, dan dia berasa lebih ngantuk jadinya, terus tidur. Oke. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu terkena juga di dalam sisi kesehatan, cuman hal itu bisa dilakukan dengan kata tubuh itu akan merefresh lebih awal. Iya. Mengenai supaya waktu hari H itu bisa tidur, bisa begadang maksud saya. Iya. Lebih kuat daripada sebelumnya. Dan mungkin juga itu kemungkinan adalah mindset dari otak juga. Ya, otak kita tuh punya peran yang sangat penting dalam hal mengatur kondisi tubuh kita. Termasuk adalah ketika kita ingin tidur lebih awal, dalam tanda kutip menabung tidur, itu otak kita men-set nanti malam harus begadang, ya kan? Ini sekarang refresh dulu. Ya, sekarang mengistirahatkan badan dulu sebetulnya. Maka otak akan mindset ini akan membuat pengaruh yang sangat besar juga. Ya, makanya kekuatan pikiran itu ada sebenarnya. Masya Allah. Ya, jadi gitu ya para listener ya. Jadi kekuatan pikiran untuk kita bisa mengatur waktu itu tuh sebenarnya ada, dan itu balik lagi ke masing-masing manusianya itu sendiri. Emang dianya niat atau tidak. Oke, tadi sempat disinggung pada kondisi fisiologis mengenai tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidur di awal malam dan bangun di sepertiga malam itu. Iya. Ya, bangun di sepertiga malam. Sebenarnya, nah itu dia yang dikhawatirkan sama teman-teman kayak mahasiswa dan para pekerja lainnya, kalau mereka tidur atau begadang dalam melakukan hal-hal yang memang mereka perlu melakukan, takutnya itu nggak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu lah intinya. Kalau misalkan dari sisi syariat nih dok, dari sisi agama, sebenarnya ada nggak sih begadang yang diperbolehkan? Kan kita melihat selama ini mungkin ada sebagian besar yang begadang untuk melaksanakan tugas murojaah dan segala macam.
Ada yang begadang hanya untuk mabar atau nongkrong sana sini. Nah sebenarnya ada nggak sih begadang diperbolehkan dari sisi agama? Ya, intinya sebenarnya para ulama kan mengatakan kalau urusan setelah ba'da isya, setelah isya itu ya kalau tidak ada kepentingan pun sebenarnya makruh gitu. Padahal mungkin cuma kita bincang biasa, ngobrol biasa, itu ya tidak sampai dikatakan oleh para ulama itu haram. Ya, paling banter ya makruh kan gitu. Tentu ketika seorang statusnya dia begadang tanpa mungkin tujuan yang begitu jelas, para ulama masih menghukuminya makruh selama dia tidak mengisi waktu tidur waktu malamnya itu dengan sesuatu yang haram gitu ya. Itu saja masih dinilai para ulama makruh. Gimana dengan orang yang mungkin ada hajat? Iya. Misalnya mungkin ngerjain tugas. Iya. Mungkin mau ujian. Iya. Nah, apalagi yang sistem SKS, sistem kabut semalam. Sangat tenar sekali. Ya, itu sangat tenar sekali di dunia manapun. Iya, benar. Dan itu sudah mendarah daging terutama di negeri kita. Iya benar. Kalau nggak belajar sehari sebelum itu kayak ada yang kurang gitu kan. Iya, kayaknya merasa ada yang kurang gitu. Adrenalinnya kurang terpacu lah seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan begadang juga dok, sebenarnya saya sempat baca beberapa artikel bahwa begadang itu sendiri dapat menurunkan performa otak itu kurang lebih 0,1%. Itu sama kayak kita minum alkohol. Yang saya nggak tahu ini benar apa salah, cuma sih baca di platform digital bahwa ada yang mengatakan seperti itu dalam suatu buku. Sebenarnya kalau kita terlalu sering tidur larut malam itu dampak yang paling signifikan buat tubuh apa sih dok? Ya, khususnya buat mahasiswa sih. Sebenarnya mungkin nggak cuma buat mahasiswa sih, buat semua manusia juga. Benar. Nggak khusus buat mahasiswa. Okay. Dan menurut saya sih tidak identik ya seorang mahasiswa yang begadang gitu. Nanti kalau udah nggak jadi mahasiswa nanti nggak begadang, nggak juga gitu. Kalau orang udah punya kebiasaan kayak gitu juga tetap kebawa sebenarnya. Iya benar. Jadi malam itu tentu diantara hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan malam itu sebagai tempat untuk kita istirahat kan, dalam banyak firman-Nya gitu. Waja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, maksudnya untuk istirahat ya. Allah dalam ayat yang lain misalnya Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu bihi wan nahara mubsira ya. Waktu malam itu tenang, bisa untuk istirahat, Allah jadikan seperti itu. Makanya kita harus memanfaatkan malam ini untuk benar-benar bisa istirahat gitu. Kemudian siang harinya aktivitas. Nah, ketika tidur itu menjadi sebuah hak bagi badan dan menjadi kebutuhan primer buat seorang manusia, maka dia harus mengoptimalkan waktu tidur itu sebagai istirahat bagi tubuhnya. Waktu tidur itu penting untuk tubuh itu bisa meregenerasi sel, kemudian mengistirahatkan sistem organ tubuh yang ada di dalam semua. Nah, di antara para pakar menyebutkan organ yang cukup terdampak ya, ketika misalnya seorang itu tidak memiliki tidur yang cukup dan istirahatnya tidak berkualitas, diantaranya organ hepar, hati. Dia akan didapatkan ada peningkatan enzim hepar ketika itu, berarti maksudnya adalah di sana ada indikator kalau hepar ini kerjanya agak berat dan tidak diberikan waktu istirahat yang cukup. Itu sebagai akibat diantaranya adalah sering begadang. Nah, terus kemudian lagi misalnya ada kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh kita, macam-macam, banyak kelenjar dalam tubuh kita. Ada kelenjar suprarenal yang di atas ginjal posisinya, ada kelenjar-kelenjar yang lain, akan berdampak ya terhadap mungkin yang mana kelenjar itu penting dalam memproduksi mungkin ya enzim, terus kemudian hormon macam-macam. Otomatis ketika siklus tidur seorang terganggu, ya diubah dari kondisi normal tubuhnya, kondisi fisiologis tubuhnya akan berdampak menjadi mungkin produksinya tidak efektif ya, sehingga padahal enzim sama hormon itu diperlukan dalam ya banyak metabolisme tubuh untuk menjalankan fungsinya. Ketika dia tidak efektif ya berarti
fungsi organ yang lainnya juga menjadi tidak efektif. Kemudian sehingga makanya ketika tidak optimal istirahatnya, makanya mudah ngantuk, merasa cepat lelah, terus kemudian keluhan yang lain seperti misalnya pusing, gejala migrain dan seterusnya. Nah, kalau masalah yang mengurangi performa otak sampai sekian 0,1% seperti minum alkohol ini mungkin saya belum menemukan ini sebenarnya, dan mungkin kalaupun apakah yang menulis ini benar-benar paham kedokteran atau tidak? Terus kemudian apakah ini memang dibesar-besarkan saja? Yang memang kondisi otak kita itu performanya bagus ya. Jadi dikatakan dari taruhlah otak kita ini misalnya 100%, mungkin yang kita gunakan sehari-hari performanya mungkin hanya seberapa persennya, berapa puluh persennya. Ya, mungkin penurunannya itu ya mungkin di sistem yang lain yang tidak terpakai gitu, atau ketika ada penurunan ya tubuh bisa meregenerasinya cepat gitu dibandingkan dengan alkohol gitu. Mungkin taruhlah kerusakannya sama, ya mungkin ini bukan ini disebabkan cuma gangguan sistem dari dalam, yang ini ada gangguan dari luar, alkohol kan merusak. Ya tentu tubuh lebih bisa merespon yang itu hanya masalah sistemnya saja, bukan intervensi dari luar seperti alkohol tadi. Jadi berarti itu beda konteks, dapat dikatakan beda konteks ya dok ya, kalau misalkan mengenai turunnya performa otak sama si alkohol itu sendiri. Iya, itu beda konteks lagi gitu. Ya intinya jangka panjangnya nanti akan ada dampaknya gitu. Yang seperti yang tadi performa di organ sama kelenjar-kelenjar itu pada turun. Ya, itu dia. Jadi seperti itu teman-teman pendengar sekalian, untuk pertemuan kali ini. Jadi begadang itu sebenarnya diperbolehkan, cuman baiknya begadang itu juga ada perlunya. Untuk pertemuan kali ini dapat kita cukupkan sekalian. Semoga teman-teman sekalian dapat menerima manfaat dari podcast Suara MPD pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bantu dakwah media Masjid Pagung Dalangan dengan berdonasi ke rekening BNI Syariah 074-544-8387. Partisipasi Anda sangat berarti bagi perkembangan dakwah media Masjid Pagung Dalangan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan.